Dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Rajab memperbanyak mengingat Allah, memperbanyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dalam salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "In aradtumur rahata waqtal mauti minal atushi wal khuruji ma'al iman wan najati minal syaitan wahtarimu hadhihi syuhur kullaha bikathratis siyam." Fahtaramu bikathratis siyam wan nadama ala ma salafa minal athar wadhkurullaha khaliqul anam tadkhulul jannata rabbikum bisalam. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "In aradtumur rahata indal mauti." Jika kalian ingin mendapatkan keringanan tatkala datangnya kematian, jika kalian ingin mendapatkan kemudahan di saat sekalian dalam keadaan sakaratul maut, wa minasyayatin, dan terjauh daripada gangguan-gangguan syaitan, wal khuruji ma'al iman, dan keluarnya ruh dari jasad disertai dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, fahtarimu hadhihi syuhur, maka muliakanlah bulan-bulan ini, kata Rasulullah, yaitu bulan yang 4 bulan yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala sebagai bulan yang dihormati. Kemudian apa lagi? Dengan apa kita memuliakannya? Bikasratis siyami, dengan memperbanyak melaksanakan ibadah puasa. Memperbanyak ibadah puasa pada bulan Rajab, memperbanyak puasa pada bulan Muharram, memperbanyak puasa pada bulan Zulqa'dah, memperbanyak puasa pada bulan Zulhijjah. Wa nadama ala ma salafa minal asar, dan menyesali semua perbuatan-perbuatan yang pernah kita lakukan yang mendatangkan dosa. Wadhkuru khaliqul anam, dan perbanyaklah mengingat sang pencipta alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah, tadkhulul jannata rabbikum bisalam, kalian akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan selamat. Hari ini kita di hari kedua terakhir daripada bulan Rajab. Di bulan ini kita dianjurkan memperbanyak ibadah puasa. Rasulullah kalau sudah datang bulan Rajab, beliau banyak puasa di bulan Rajab. Bahkan kadang-kadang beliau puasa sebulan penuh di bulan Rajab. Puasa pula sebulan penuh di bulan Sya'ban, dan puasa di bulan Ramadan. Dalam setahun kadang-kadang Rasulullah puasa 3 bulan berturut-turut. Jamaah-jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan Mi'raj, beliau melihat suatu pemandangan. Di dalam hadis Rasulullah mengatakan, "Ra'aitu lailatal mi'raji naharan ma'uhu a'la minal asali wa abradu minal salji wa atyabu minal miski." Pada ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada melihat pada malam Mi'rajnya, nahran, beliau melihat satu buah sungai, ma'uhu ahla minal asali, yang airnya lebih manis daripada air madu, wa abradu minal salji,
dan lebih dingin daripada air es. Wa atyabu minal miski, dan air itu harum, lebih harum daripada minyak kasturi. Fakultu li Jibril, maka aku bertanya kepada malaikat Jibril, kata Rasulullah. Apa kata Rasulullah dalam pertanyaannya? Ya Jibril, liman hadha? Wahai malaikat Jibril, untuk siapakah air sungai ini? Qala, malaikat Jibril berkata, liman shalla alaika fi Rajabin, barang siapa bagi orang-orang yang bersolawat kepadamu pada bulan Rajab. Kita di bulan Rajab ini memperbanyak solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak solawat, bukan hanya di bulan Rajab saja, tapi setiap hari kita memang dianjurkan untuk memperbanyak solawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama di bulan Rajab dan di hari Jumat. Aksiru minas sholati alayya yaumul Jum'ah, perbanyak olehmu membaca solawat kepada aku pada hari Jumat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna salatakum turadu alayya yaumul Jum'ah, karena sesungguhnya salawat kalian itu akan dipertunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadaku pada tiap-tiap hari Jumat. Man kana aktsaruhum salatan alayya, barang siapa di antara kalian yang paling banyak bersolawat kepada aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana aqrabuhum manzilatan fil jannah, nanti di dalam surga tempatnya paling dekat dengan aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita solawat yang kita bacakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hari-hari sebelumnya, nanti sebelum terbenam matahari, salawat kita itu dipertunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah setiap hari Jumat sebelum terbenam matahari, orang yang membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimulai dari hari Sabtu sampai pada hari Jumat, akan ditunjukkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salawatnya kepada sebelum terbenam matahari di waktu sore. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam Isra, ya, dia melihat air sungai. Barang siapa yang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari di bulan Rajab, maka dia akan mendapatkan minum air yang airnya lebih manis daripada madu, lebih dingin daripada air es, dan lebih manis dan lebih wangi daripada minyak kasturi. Saudara-saudara sedang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dunia ini hanya sementara. Kehidupan yang abadi adalah kehidupan nanti di hari akhirat, di hari kiamat, setelah kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali dari kubur kita masing-masing. Di sana nanti kita akan dikumpulkan di satu padang yang namanya padang mahsyar. Padang mahsyar itu adalah tempat yang sangat luas. Di sanalah anak manusia dikumpulkan sejak Nabi Adam sampai kita di akhir zaman nanti. Keadaan di situ, matahari hanya sejengkal di atas kepala. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullun nasi juyaun yaumal qiyamah." Semua manusia nanti akan merasakan kelaparan yang sangat dahsyat pada hari kiamat. Illal anbiya, kecuali para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala wa ahlihim, dan keluarganya para nabi. Para nabi-nabi dan rasul tidak merasakan kelaparan, begitu juga keluarganya.
mereka tidak merasakan kelaparan di hari kiamat. Wasaiman Rajaba, dan orang yang berpuasa pada bulan Rajab, mereka tidak akan merasakan lapar dan haus dikala nanti di padang mahsyar. Wa Ramadana, dan orang yang berpuasa, dan orang yang berpuasa pada bulan Sya'ban. Maka di bulan Sya'ban pun kita dianjurkan memperbanyak ibadah puasa, kecuali sesudah nisfu Sya'ban. Sesudah nisfu Sya'ban kita tidak diperkenankan lagi untuk melaksanakan ibadah puasa, kecuali bagi orang-orang yang masih ada kewajibannya, yaitu membayar qadaan, mengganti puasa yang tertinggal selama bulan Ramadan kemarin. Maka dia masih diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah puasa setelah nisfu Sya'ban. Begitu juga orang yang mempunyai nazar yang belum dibayar. Umpamanya seseorang mengatakan, kalau saya sembuh dari penyakit saya, maka saya akan berpuasa 2 hari umpamanya. Namun belum juga dilaksanakannya, sedangkan nisfu Sya'ban telah datang. Maka setelah nisfu Sya'ban dia boleh lagi mengerjakan ibadah puasa untuk membayar nazar yang telah diniatkannya pada waktu sebelumnya, dikala beliau sedang dalam keadaan sakit umpamanya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang puasa di bulan Rajab, orang-orang yang puasa di bulan Sya'ban, orang-orang yang puasa di bulan Ramadan, fa innahum syubba'un, maka mereka itu semuanya merasakan kenyang di hari kiamat nanti. La ju'a wala atasha, mereka tidak akan merasakan lapar dan haus selama-lamanya. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi yang belum sempat melaksanakan ibadah puasa di bulan Rajab ini, masih ada kesempatan esok hari, hari terakhir daripada bulan Rajab. Laksanakan puasa 1 hari besok, insyaallah nanti kita akan mendapatkan kelapangan di hari kiamat nanti. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengakhiri khutbah kita pada kesempatan Jumat yang mulia ini, kembali khatib mengingatkan kepada kita, mengajak kepada kita semua, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya hanya nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu jugalah yang akan dapat menjadikan kita insan yang mulia, manusia-manusia yang mulia, mulia di dunia, mulia pula di akhirat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang senantiasa meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan kemuliaan di dunia dan kemuliaan pula di hari akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.